warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Husaini dari Poltekkes Bandung Prodi Kebidanan Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis situasi COVID-19 yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Adapun latar belakang yang saya lakukan di sini, di mana dilihat dari awal tahun 2020 bahwa kesehatan dunia dihebohkan dengan salah satu virus terbaru, yaitu disebut dengan COVID-19. Kasus ini diinformasikan oleh Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini pun terlihat meningkat dengan cepat dan penyebaran infeksi yang secara global pada tanggal 30 Januari 2020. WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau bisa disebut dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di mana pada umumnya masa inkubasi COVID-19 ini diperkirakan berkisar 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Gejala yang klinis pun beragam, seperti gejala flu biasa, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan bahkan ada yang mendapatkan komplikasi berat. Dan ada pula beberapa orang yang terinfeksi tidak mendapatkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Adapun tujuan umum yang saya lakukan di sini. Adapun tujuan umum yaitu melakukan asuhan kepada keluarga khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam situasi epidemi COVID-19 ini. Dan tujuan khususnya saya memberikan 3 poin, di mana saya melakukan analisis dan mengidentifikasi masalah dalam keluarga, terutama dalam lingkup kesehatan KIA dalam situasi COVID-19. Melakukan pengumpulan data dan fakta dalam lingkup KIA dalam situasi COVID-19, dan melakukan intervensi dan evaluasi sebagai upaya pemberdayaan keluarga dalam lingkup KIA. Adapun asuhan yang saya berikan yaitu kepada keluarga dengan C yang usia 48 tahun di Kelurahan Pekansari. Saya mengkaji pada hari Sabtu 4 April 2020 di rumah Tuan C, di mana yang kita ketahui dari keluarga Tuan C sendiri terdiri atas 5 anggota, 2 anggota suami istri atau bisa disebut dalam fase pasangan usia subur, kemudian Tuan C yang berusia 48 tahun, Nyonya A yang berusia 45 tahun, dan ketiga anaknya, 2 anak perempuan dengan fase wanita usia lanjut dan 1 laki-laki dengan fase remaja, di mana anak perempuan pertama yaitu usia 21 tahun, anak perempuan kedua berusia 20 tahun, dan anak terakhir berusia 16 tahun. Keanggota Tuan C ini yang berasal dari suku Sunda dan beragama Islam. Adapun data subjektif yang saya ambil bahwa keluhan dari keluarga Tuan C ini di mana keluarga hanya mengeluhkan keadaan saat ini atau mencepaskan dalam kondisi COVID-19 ini. Riwayat kesehatan dari keluarga Tuan C bahwa keluarga Tuan C dalam keadaan baik, namun hanya saja Nyonya A yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, namun sudah melakukan medical check setiap 1 bulan sekali. Adapun riwayat pola nutrisi dan dehidrasi bahwa keluarga Tuan C makan 3 kali sehari dengan porsi yang cukup dan sayur mayur, tidak ada pantangan makanan dan juga tidak menyukai satu jenis makanan saja. Minuman rata-rata anggota keluarga 7-8 gelas. Yang diminum adalah air putih, teh, dan air lemon. Adapun data subjektif yang saya gali kembali adalah istirahat. Bahwa istirahat keluarga Tuan C kebiasaan tidurnya yang cukup, yaitu keluarga Tuan C selalu menyempatkan tidur siang minimal 1 jam setiap siang, dan malam hari rata-rata 6-7 jam keluarga Tuan C tidur. Adapun personal hygiene pada keluarga Tuan C, di mana keluarga Tuan C mandi 2 kali sehari, sikat gigi 3 kali sehari, dan mengganti pakaian 2 kali sehari. Adapun data objektif yang saya lakukan, di mana saya memeriksa tanda-tanda vital keluarga Tuan C dan keluarga Tuan C dalam keadaan baik. Keadaan umumnya baik dan tanda-tanda vital semua normal. Adapun saya melakukan deteksi gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, nyeri otot, nyeri kepala, dan nyeri saluran tenggorokan.
Dan keluarga Tuan C tidak merasakan ada tanda gejala hal tersebut. Dan saya melakukan kembali deteksi pada COVID-19 ini, yaitu saya bertanya kepada keluarga mengenai perjalanan, apakah keluarga mengalami perjalanan dari habis dari luar negeri sebelum 14 hari ini terakhir, ataukah keluarga telah pergi dari kota yang terjangkit dalam COVID-19 ini selama 14 hari ke belakang, dan bertanya apakah memiliki kontak fisik dengan orang yang terjangkit COVID-19 dan keluarga tidak terkena dan keluarga tidak melakukannya. Adapun analisa dari keluarga Tuan C, bahwa keluarga Tuan C di sini merasakan kecemasan menghadapi COVID-19 ini, seperti takut terpapar COVID-19 dan kejenuhan anggota keluarga selama berada di rumah. Yang kita ketahui bahwa saat ini sedang adanya isolasi dan physical distancing, mengakibatkan kecemasan dan kejenuhan bagi anggota keluarga. Di sini saya memberikan penata laksanaan kepada keluarga, bahwa saya menjelaskan kepada keluarga tentang apa itu COVID-19, dan saya pun menjelaskan kepada keluarga faktor resiko yang mudah terjangkit pada COVID-19, terutama bagi Nyonya A yang memang memiliki resiko terpapar COVID-19 ini cukup besar, karena kita ketahui memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Karena salah satu faktor resiko tersendiri yaitu adalah terpaparnya COVID-19 adalah bagi usia lanjut dan memiliki masalah kesehatan medis. Di situ pun saya menjelaskan, dan keluarga memahami dan menerima keadaan yang saat ini sedang terjadi, sehingga kecemasan pun berkurang. Dan untuk Nyonya A melakukan isolasi di rumah dan physical distancing. Kemudian saya memberitahu dan mengajarkan kepada keluarga untuk melakukan pencegahan COVID-19, di mana salah satunya adalah mencuci tangan dan serta etika batuk, di mana keluarga memahami dan sudah melakukannya dimanapun dan kapanpun dalam pencegahan COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya memberi dukungan kepada keluarga untuk berada di dalam rumah dan mengajak keluarga untuk mengisi kegiatan yang positif dan menyenangkan serta bermanfaat di dalam rumah dengan prinsip PHBS, di mana keluarga dapat merasakannya secara senang dan tenang. Adapun plan of action yang saya berikan, yang pertama saya memberikan informasi mengenai COVID-19, mengajarkan cuci tangan dan etika batuk. Kemudian saya menjelaskan keluarga untuk berkegiatan dengan prinsip PHBS. Adapun kesimpulan yang saya ambil di sini, bahwa COVID-19 ini dapat ditularkan kepada siapa saja, umur berapa saja, tidak memandang jabatan atau apapun. Dan yang sudah kita ketahui bahwa sudah hampir 25 dokter yang meninggal di Indonesia karena menangani virus ini. Virus ini menular dengan cepat dengan cara Doppler, percikan saat batuk, bersin, ataupun berbicara. Kontak fisik secara langsung dengan orang yang terinfeksi, menyentuh mulut, hidung, dan mata menggunakan tangan yang terinfeksi oleh paparan virus. Dengan penularan tersebutlah yang membuat banyak kekhawatiran masyarakat dunia karena dapat menyebar secara mudah. Namun, kita tidak perlu begitu khawatir ataupun panik yang berlebih, dan tidak pula menyepelekan masalah ini. Sambil menunggunya vaksin COVID-19 ini dibuat, kita sendiri dapat mencegahnya dengan cara mencuci tangan, jaga jarak, tidak bergenggaman, dan melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Adapun kesimpulan dari analisis kepada keluarga Tuan C, bahwa keluarga Tuan C saat ini sudah tidak merasakan kecemasan yang berlebih, karena keluarga Tuan C sudah memahami bagaimana cara pencegahannya dan melakukan isolasi dan physical distancing, serta melakukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan diharapkan kepada keluarga Tuan C untuk tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.